pakan pedaging. Ini yang dua alternatif aja lah ya. Alternatif yang pertama. Tuh, harga pakan jadi berapa sih? 385 kalau dibagi 5 berarti sekitar 7.600 ya. Yang starter tuh. Ya, apa 400 berarti kan 8.000. Kalau dedak sekarang berapa? 3.000-an lah. 3.000 yang biasa 2.500. Apa yang 3.000? Berarti kalaupun dibagi 2 satu-satu berarti kan jatuhnya cuma 5,5 kan? Masih untung kan? Iya. Ya. Jadi maksudku jangan kayak terlalu banyak alternatif jenis bahan biar nggak mumet Iya, kan? bener ya. Ya. Bener. Karena kalau memang banyak A, B, jadi ketika ini sulit, Pusing. goyang juga. Jagung, tepung ikan apa. Atau yang simpel-simpel aja ya. Ayo, ntar kelewat. Kalau kelewat ini nyanyiin lagi. Aku lupa lagi, balik lagi kan. Pakan pedaging. Ini yang dua alternatif aja lah ya. Alternatif yang pertama. Saya bikin nanya dulu, nih Bang Eka atau Bang siapa tadi, Bang Hidayat, yang termurah pakan jadi berapa? Ya sekitar 370-an itu juga. Termurah. Sekarang apa ya? Protein 18 ya. Iya. Artinya kalau dihitung itu rata-rata kalau sekitar 36 aja masih 7.000 ke atas. Iya, 7.000 up. Nah, nggak masuk lah. Nggak masuk. Karena minimalnya pun alternatif tuh harus minimal murah 1.000 perak dari yang biasa kan gitu tuh. Tapi hasilnya sama kan gitu. Nah, gini aja lah. Yang pertama kita coba yang satu pakan jadi satu dedak ya. Ini udah banyak yang berhasil. Biar satu ya. Ya, BR-nya 1, artinya perbandingannya 1-1 gitu ya. Jadi kalau BR-nya 50 kilo, berarti dedaknya juga 50 kilo gitu, maksudnya. Catatannya seperti tadi, dedaknya harus tetap ya, sumbernya harus sama. Caranya gini, jangan harus punya dulu rotornya, mutlak ya. Membiarkan ya. Yang dikembangkan aja lah. Untuk 100 mili dari kita kan nanti kan jadi 10 liter ya. 10 liter itu bisa untuk kurang lebih sekitar 100 ton. Pakai. Ya kalau ayamnya cuma 5.000 kayaknya setahun udah habis lah. 100 ton. Nah sekarang gini caranya. Pakan jadi sama dedak dimix ya. Tapi betul-betul nyampur. Setelah benar-benar nyampur baru dibibis dengan rotor. Cuma teknik bibisnya gini, basah jangan, nggak basah pun jangan, sedang-sedang aja ya. Spray ya. Ya, spraynya spray kabut ya. Karena gini, kalau terlalu basah nantinya jadinya kayak tempe. Kapang. Bukan kapang, apa namanya itu? Menggumpal. Oh iya. Menggumpal gitu ya, nggak puyur lagi gitu. Terlalu lembab gitu ya. Tapi bisa sih dipakai, cuma kan kita Bisa rata ya. Jadi di standar aja lah ya. Nah, nggak terlalu basah, nggak terlalu kering. Dosisnya ya? Dosisnya gini, untuk satu tangki sprayer yang 15 liter ya, itu cukup pakainya 50 mili rotornya ya. Maksimumnya 100. Ini fermentasinya wajib 5 hari. 50 mili rotor murni ya? Yang diperbanyak aja. Minimal 50 mili, maksimum 100 ya. Fermentasi Sudah? Fermentasi. Fermentasinya
boleh minimum, kalau kepepet boleh 3 hari, tapi kalau ingin maksimum itu 5 hari. Sekarang hitungannya gini, kalau hitung-hitungannya, anggap aja lah 21% pakan BR-nya misalnya, dadakan rata-rata 10-12 tergantung kualitas. Anggaplah yang menengahnya 11% aja. Kalau hitungan satu-satu kan berarti kan tinggal dibagi 2 aja kan. 21 tambah 11, 32. Kalau dibagi 2, 16. Cukup membuat ayam. kurang. Ya. Tapi kalau jeneng yang fermentasi selama 5 hari, maka dia akan balik lagi jadi 21. Keren kan? Iya, iya. Paham maksudnya? Paham. Maksudnya intinya kilometer itu aja. Ya. Kenapa? Karena di router ada sejenis, ada 2 jenis bakteri yang ayo masukin mikroba yang bisa mengkloning, menghasilkan enzim tersebut akhirnya menghasilkan protein yang identik sama dengan yang ada di bahan. Tapi kalau lebih dari 5 hari, ujung-ujungnya berubah jadi pupuk. Paham ya? Jadi jangan lebih dari 5 hari, ya. Maksimum itu 5 hari. Harus habis. Apa? Bukan fermentasinya. Ya, setelah Tutup itu. setelah 5 hari buka. Gitu aja, ya. 10% juga ya Apa ini? ruang. Standar. Ada yang difermentasi pakannya, Bang. Berarti yang karungnya itu ditutup gitu. Plastik Pakai rapat. plastik aja. Rapat. Kalau Aerob. sudah minimumnya 3 hari, maksimumnya 5 hari. Sarannya 5 hari. Itu kalau di lab kan hasilnya sama lagi, balik lagi jadi 21. Tapi kan harganya jadi murah. Iya. Paham ya? Itu yang sekarang udah dicobain sama teman-teman. Termasuk Toto kemarin, dia udah 3 kali ya. Hasilnya sama. Saya aku suruh kan, sering posting kan di grup-grup kan. Alhamdulillah. Ya. Tapi kan skala kecil, 100 ekor. Aku pernah nyoba di 5.000 ekor, hasilnya sama. Tapi panennya nggak maju ketika cuma begitu aja. Standar. Gimana pengen maju? Bibis lagi dengan nutrisi, maju lagi 5 hari. Cakep kan? Itu waktu dimasukkan akan keluar dari karungnya ya. Oke. Yang penting dibuka aja barang 1-2 jam. Jadi proses fermentasi selesai. Itu kan ketika fermentasi yang pertama Oke. setelah pakai router, itu kan kalau karung BR memang ada plastiknya. Pakai invernya aja. Ada invernya kan di dalamnya kan? Ya ada plastik dalam. Nah. Kadang ada yang produk seperti Framsco itu nggak ada. Pakai yang mana? Yang harus pakai di dalam. Harus pakai itu. Nah, pakai itu. Kalau itu kan ada bolong-bolongan oleh itu. Kalau ayah biasanya apa? Nanti kita kan keluar kan. Nah, aku beli aja yang PE, plastik PE, ya, yang tebal, yang 50 kilo untuk pakai 50 kilo. Itu bisa dipakai berulang-ulang kan, tebal. Iya. Ya. Kalau pakai drum kan mahal, drum 200.000 sampai 250.000 kan. Pakai itu aja beli plastik PE. Sudah, kalau ayamnya banyak, itu bikin apa? Bikin kotak, kayak apa ya? Kayak bak. Bedeng. Ya, di bak, nanti kasih terpal, masuk atasnya, tutup terpal lagi. Tapi harus betul-betul rapat. Bisa sekaligus masuk 20 karung, 30 karung, nggak sampai. Kalau mau sekali itu mungkin. Teknis aja lah itu ya, terserah. Ya tapi disesuaikan dengan populasi ayam aja. Kalau populasinya banyak ya jangan karungan lah, capek. Ya. Tadi dokter murni apa pengembangan? Pengembangan ya. Bisa dipahami sampai situ. Kuncinya, routernya, fermentasinya jangan becek. Karena kalau becek jadi tetap. Cuma gumpal nggak enak juga tuh. Biar tetap kembali seperti asal. Itu proses fermentasinya 3-5 hari. Yang jelas kalau jadi dia sama persis seperti bau aslinya lagi, seperti pakan asli jadi lagi. Ya. Yang super baunya kayak roti. Kalau benar-benar jadi itu wanginya kayak roti tawar. Enak. Ya. Itu kualitasnya sama aja dengan BR murni lagi. Satu tangki 16 liter itu
Biasanya ayah untuk satu tangki 15 liter itu untuk sekitar 50 karung. Oke. Itu patokannya gitu aja ya. Itu 50 karung. Biasanya satu karung itu nggak sampai setengah liter lah. Ya. Paling kadang-kadang sepertiga liter. Ini cuma patokannya gitu aja lah ya. Untuk satu tangki itu biasanya ayah suka dipakai untuk 50 karung. Sekarang 30. Sampai situ ada pertanyaan nggak sebelum lanjut? Cukup paham gimana? Setelah difermentasi itu kan bisa diangin-anginkan ya. Ya dibuka. Itu Artinya bisa di nanti dimasukin lagi ke ini nggak masalah. enggak terus ya fermentasinya. Nggak terus. Ya, yang penting Bisa dibuka. disimpan lama ya. Bisa disimpan lama. Biasanya bisa disimpan optimumnya itu sampai 1 bulan. Ya, masih normal. Semua jenis pakan lebih dari 1 bulan jelek lah. Ya. Jadi kita waktu bikin, nah, bikin aja untuk seminggu sekali. Ya. Jadi misalkan ini 1 minggu ngabisinnya, misalkan ngabisinnya bakal diperisi 10 karung ya habis. Operasinya untuk 10 karung dulu. Nanti sebelum 4 hari sebelum habis atau 5 hari sebelum habis, udah nggak bibis lagi. Begitu ini habis ini sudah siap, kan gitu. Iya. Jangan sampai nunggu terakhir nanti ada stok dong. Karena ketika pakan bibis ini sama nggak dibibis dianggap pakan baru nanti. Ngerti? Iya. Paham ya? Atur ya. Atur. Kalau misalkan baru sekaligus bikinnya. Gitu ya. Dan sekarang alternatif yang kedua. Tapi kalau yang alternatif kedua ini jangan bikin skala kecil dulu, terus coba dulu. Siapa tahu nggak berhasil ya. Jadi cobalah kebebaran ke 20 atau 10 ekor dulu. Nanti perkembangannya sama apa enggak ya. Karena sedikit ekstrim yang ini. Ya. Ekstrimnya apa? Saya pakai pakan ikan nila yang harganya cuma 3.500. Ya. Banyak pakan ikan nila yang murah-murah ya. Yang apa? Yang cuma 12% kandungan proteinnya. Sama tekniknya sama kayak tadi, cuma sumbernya itu murni pakai pakan ikan nila. Tapi cari pakan ikan nila yang kecil-kecil, ya kan banyak ya, jangan yang besar-besar, tapi kan susah. Itu tak fermentasinya sama 5 hari, hasilnya sama 21%. Tapi ini perlu jam terbang, makanya coba dulu aja dikit, cobain aja dulu lah 5 kilo ke 2-3 ekor atau 5 ekor ayam. Lihat nanti perkembangannya. Kalau tidak udah lulus, udah pakai iklan ya kamu tak perlu nyari-nyari beda kan? Oh iya. Harga Paham biasa, ya? biasa harganya berapa ya? Kemarin terakhir itu 3.700 per kilo. Ya, tapi jam terbang. Tanpa Coba dulu BR. ya. Tanpa apapun. Full murni. Full, murni. Aku juga ini ekstrim banget gitu loh. Murni pakan ikan. Murni pakan ikan nila. 100%. Kan lumayan murah kan 3.700 per kilo. Ayah ya mulai kita coba dan akhirnya berhasil. Malah lebih rapi. Monggo dicoba, tapi cara nyobanya ini tekniknya antum coba dulu 5 kilo bisa apa enggak sih ya. Nanti cobain ke barang 5 ekor atau 10 ekor ayam lulus macam-macam Banyak protein yang paling murah lah. yang paling murah jalan cari rata-rata ikan nila itu 12-14%. Gurame. Presentasi protein segitu. Kan semakin rendah proteinnya kan semakin murah. Sudah 2 macam itu aja. Ya. Karena dengan yang pertama aja tuh selisih harganya itu kan 1.500 lah. Iya. Per kilonya. Luar biasa 1.500 perak. Tetap di saya cuma 1.500. Apalagi udah 1.500. Tapi kalau dedaknya gratis ya. Mantap. Udangnya gratis, ayamnya gratis. Kalau kita di sini harganya 3.000. Iya, standar. 3.000 kalau di sini. Kenapa? Tasik sawahnya udah hampir hilang. Yang jual dedaknya hampir enggak ada. Apalagi Bangka Belitung ya. Impor udah. Oke, tapi semua ini akan semakin bagus berhasil kalau ditambahin dengan Nutrisi. nutrisi per 50 kilo tetap satu Liter. ya. Hasilnya bahkan lebih bagus dari pakan jadi sekalipun Per 50 kilo. 1 liter bisa dipanggilkan Najis. Najis ada enggak? Udah ada?
Kang siapin buat nutrisi kan? Iya. Bisa dipahami? Bisa ya. Sederhana kan? Daripada aku ngajarin yang pakai A, B, C, malah pengen yang paling ekstrim, yang harganya 700 perak. Pengen. Kalau sempet dan bisa, silakan. Kohe puyuh. Nah, pakai puyuh. Ya, caranya gini. Awas, ketika salah Bahaya. bahaya. Tapi nggak ada salahnya untuk dicoba ya. Iya. Alternatif 3. Alternatif ketiga, nomor 3 aja lah ya. Kasian yang kambing kita nggak kebahas. Sama yang sapi. Ini di babe ini, wah. Ini caranya. Itu perbandingannya, ya. Caranya yang paling pokok ya. Jenengan harus nyari kohe puyuh dari kandang yang nggak boleh lebih dari 3 hari. Artinya kohe puyuhnya Segar. masih segar. Ya. Kalau kohe puyuh bagus itu kan kering, nggak becek. Jadi biasanya kalau kohe puyuh kan suka pakai tatakan itu ya. Sorokan kan. Nah langsung dipinta saat itu. Biar tanyain aja. 2 hari sekali aku datang aku yang bersihin kalau perlu. Ya. Nah itu setelah dapat misalkan anggaplah awas loh 3 hari itu terhitung dari kita ngambil ya. Itu sudah 3 hari, anggap aja itu 3 hari ya. Maka ketika kita sudah dapat itu wajib langsung dikeringkan. Jangan ditumpuk lagi, nggak boleh. Ya. Jemur matahari 1 hari ya. Itu biasanya udah langsung kering. Nah setelah kering baru kita giling, kita haluskan jadi tepung. Ya. Nah setelah digiling, tepungkan, baru difermentasi dengan rotol selama 5 hari. Ciri jadinya wanginya persis roti batulen. Manis-manis. Dimakan enak ya. Roti kohe. Serius. Ya. Ciri jadinya gitu ya. Sebau apapun kotoran puyuhnya, kalau jadi itu berubah total. Jadi kayak roti batulen. Pernah tahu roti batulen? Kayak begitu. Itu kalau jadi. Fermentasi 5 hari. Fermentasinya 5 hari. Pernah tak cek lab kan itu kandungan proteinnya 60 sampai 65%. Fantastis. Kuncinya bisa enggak malah itu aja. Tuh. Rahasianya satu, umur kohenya enggak boleh. Yang paling bagus hari itu malah. Hari itu dapat langsung jemur. Hari itu dapat langsung jemur. Ditunggu ya. Paham ya? Ya. Nah nanti pencampurannya kohe puyuhnya 1 ya. Dedaknya 3. Ayah beli kohe puyuh itu 14.000 Basah. ya per karung ya. Kalau dikeringkan jadi sekitar 30 kiloan. Jadi dihitung cuma 400 perak. Terus ditambahin dengan dedak ya. Dedaknya 3. 3 ya. 3. Dedaknya 3 ya. Dedaknya 3. Terus apa namanya tuh? Mineral. Bukan, apa namanya tuh? Konsentrat. Bukan. Ya Allah. Donat. Yang dedaknya apa? Kebi. Bukan. Dedaknya danum tuh apa namanya? Polar. Polar. Ya Allah, ini Iya. efek udah ngantuk begini ya. Polar ya. Polarnya 1. Polar kan nggak susah. Polarnya 1. Sudah. Nah, sekarang gini. Ini kan tadi kan si apa namanya? Si kohe puyuh kan fermentasinya terpisah ya. Iya. Boleh nggak ini fermentasi ulang? Boleh. Tapi ya biasanya nggak pernah lagi. Langsung campur aja. Ya. Habis campur, nanti tinggal dibibis dengan nutrisi. Itu bisa maju sampai 16 hari untuk kalian kita. 1 kilo. 750. Ya. Coba. Jadi coba dulu. Semua Ini tapi ini lumayan ekstrim ya.
Tapi ini luar biasa. Aku hitung kosnya, ya, kosnya. Itu cuma 700 perak per kilo. Berapa? 16 ya. 16 hari. Polar banyak ya. Polar banyak. Yang susah malah kohenya. Hebohnya yang susah. Ya kalau cuma sekarung 2 karung, harus nyari peternakan. Yang paling banyak itu di Sukabumi itu. Tuh kelompoknya si Mas Selamat di situ ya. Banyak jutaan di situ. Tapi yang nggak polaya itu bau ya. Bau. Nggak mau. Waktu dijemur disemprot. Saat jemur langsung sepot-potan nanti. Tapi nanti fermentasi seperti tadi. Coba. Kalau pakai AJR ya. Hah? Wajar ya. Semprot Roma sekali. Itu yang alternatif terakhir ya. Ngomong pilih salah satu yang mana ya yang memungkinkan dengan bisa. Ya.